Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Solihat? Hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Melanjutkan materi kemarin yang kemarin itu tentang memperkirakan informasi dari teks non fiksi. Nah, sekarang kita masuk materi menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non fiksi sebelum membaca dan menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Namun sebelum kita masuk di pembelajaran, lebih afdol lagi kita membaca doa dulu ya nak. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita lanjut ya nak. Ini menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Lanjut ya. Nah, pada pelajaran pertama di tema 6 sudah memperkirakan informasi teks sebelum membaca teks. Nah, sekarang menyampaikan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, kalian boleh lihat di halaman 83 Ananda Soleh Solihat. Nah, di sini kalian ada di buku juga bacalah judul teks berikut, yaitu mengenali penyakit hepatitis A. Nah, di sini dengan melihat judul bacaan mengenali penyakit hepatitis A. Nah, kemungkinan informasi apa saja yang ada pada judul di atas. Nah, hanya dengan membaca judul, kemungkinan informasi apa saja yang ada pada judul mengenali penyakit hepatitis A. Nah, yang kedua, kalian dapat menyampaikannya secara lisan ataupun tulisan. Jadi, Ananda Soleh Solihat bisa menyampaikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, lisan artinya diucapkan secara langsung. Kalian bisa langsung, mengenali penyakit hepatitis A. Hepatitis A itu penyakit yang disebabkan begini-begini. Nah, silahkan dilanjutkan sebentar. Nah, kalau tertulis berarti menulis teks berdasarkan informasi yang dibaca atau yang didengar. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia penjelasan dari contoh menyampaikan kemungkinan informasi melalui tulisan. Nah, ini yang ditulis. Kalau secara lisan langsung dibaca saja. Hepatitis A seperti ini. Virusnya begini, gejalanya seperti ini. Kalau lisan langsung disampaikan. Kalau disampaikan informasinya melalui tulisan, ditulis seperti ini contohnya. Ada di buku kalian, silakan dibaca ya. Ananda Soleh Solihat, kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, kalau kalian mau sampaikan secara lisan, apa itu hepatitis, kan pertama kan di pertemuan pertama kan memperkirakan informasi hanya dengan mengenali dengan membaca judul, dengan tadi ada kata kuncinya ya. Jadi di sini sudah bisa dijelaskan, langsung disampaikan kemungkinan informasi melalui tulisan, boleh secara lisan. Oke, next, Soleh Solihat bisa ya, bisa. Kita lanjut di materi menggali informasi
setelah membaca teks non-fiksi. Jadi setelah menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi, sekarang kita gali informasi setelah membaca teks tadi. Setelah membaca teks, bagaimana caranya menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi? Oke, Ustazah jelaskan ya. Nah, ini langkah-langkah menggali informasi setelah membaca teks. Jadi ada 4 langkah-langkah yang kalian harus tahu menggali informasi setelah membaca teks. Tadi kan menyampaikan informasi, kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca. Nah, kalau sekarang menggali informasi setelah membaca teks. Nah, ini langkah-langkahnya ada 4. 1. Membaca keseluruhan teks dengan seksama. Ingat ya nak, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Bukan membaca bukan seperti itu. Jadi memang membaca dengan teliti, dengan seksama, bagaimana satu persatu, per paragraf dipahami apa isinya dalam misalnya paragraf 1 seperti itu. Jangan baca hepatitis adalah itu bukan membaca dengan seksama itu nak. Itu membaca asal-asalan itu nak. Nah, langkah yang kedua adalah mencatat tiap informasi penting dalam teks. Jadi ketika kalian membaca, siapkan juga buku tulis sama pensil di dekatnya. Informasi penting, misalnya ini tadi contohnya hepatitis A, gejalanya seperti ini. Nah, itu informasi penting. Nah, seperti itu contohnya. Langkah ketiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Jadi ketika ada soal, bacalah soal tersebut dengan teliti. Apa itu permintaan soal? Bagaimana, mengapa? Jadi harus tahu. Ketika membaca soal, apakah ini? Apa DP jawaban langsung? Apakah DP jawaban? Bukan seperti itu. Jadi dibaca teliti. Apa permintaan soal itu? Oke nak, bisa ya. Jadi dipahami betul. Jadi dibaca per paragraf dengan teliti. Baru catat informasi penting. Baru yang ketiga, baca soal setiap soal dengan teliti juga. Nah, langkah keempat, mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, ketika kalian membaca dengan betul-betul dan mencatat informasinya penting yang ada di dalam bacaan dan membaca setiap soal dengan teliti, insya Allah mencari jawabannya dengan mudah kalau sudah baca dengan teliti. Oke, Nanda Solihat, lanjut ya. Nah, kata kunci. Kan kemarin juga Ustazah sudah kasih kata kunci. Kata kunci itu kata atau ungkapan yang mewakili. Ustazah ingatkan kembali. Kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Jadi ketika sudah ada bacaan, harus ada kata kuncinya juga. Ini kata kunci harus ada terus ya nak, supaya kalian bisa memahami bacaan. Oke. Nah, informasi yang didapat dalam bacaan itu ada yang tersurat dan tersirat. Nah, kalau tersurat berarti ada dalam bacaan. Informasinya ada dalam bacaan. Kalau tersurat. Nah, ini tersurat, informasinya ada di dalam bacaan. Nah, ketika menjawab soal, pasti jawabannya ada di dalam bacaan. Jawabannya ada di dalam bacaan. Ini namanya tersurat. Nah, kalau tersirat itu tersembunyi, berarti informasi yang ada dalam bacaan tersembunyi. Kalian harus gali betul-betul.
oh di sini, oh ini yang mungkin makna tersiratnya, informasi tersiratnya di sini mungkin tersembunyi seperti itu ya. Oke nak, bisa ya sampai di sini ya. Oke, materinya sampai di sini ya. Nah, penugasannya, oke, penugasannya silakan membaca halaman 84 sampai 85, yaitu bersihnya kota pahlawanku. Nah, ketika sudah selesai membaca, ingat ya, membaca secara seksama, teliti. Yang kedua, mencatat informasi yang 4 langkah tadi. Yang ketiga, membaca setiap soal dengan teliti. Yang keempat, mencari jawabannya dengan benar di bacaan. Oke. Nah, silahkan menjawab pertanyaan 5 nomor di halaman 85 di kuis. Jawabannya ada di bersihnya kota pahlawanku. Jadi baca betul-betul secara seksama ya nak. Jangan asal membaca. Kalau dengan asal membaca lama akan kebingungan kalian untuk mencari jawabannya. Oke, Ananda Solihat ya. Bisa ya nak. Kalau ingin bertanya boleh japri ke Ustazah. Untuk jawabannya, Ustazah tekankan lagi, untuk jawabannya silahkan japri Ustazah ke Telegramnya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.